Medic Assist, serve free care and quality. Halo, selamat pagi Sobat Medic Assist. Bareng lagi sama aku di podcast kali ini kita bakal membahas lebih jauh nih tentang isu-isu yang pastinya teman-teman udah pada relate semuanya. Gak cuma dari yang muda-muda aja, tapi bahkan sampai yang tua-tua juga mungkin udah pada relate kali ini. Kita akan lebih dalam membahas tentang yang namanya emosi. Nah, tapi aku gak bakal sendirian, aku bakal bareng nih sama spesialis langsung. Bukan spesialis ya, orang yang akan membahas lebih dalam tentang apa itu emosi dan juga hubungannya sama hipertensi. Wah, ini pasti udah gak asing lagi kalau misalnya udah bahas tentang emosi marah, pasti dikait-kaitannya sama hipertensi ya, teman-teman Sobat Medic Assist. Oke, langsung saja kita udah bareng sama Dokter Hari Susanta. Halo, selamat pagi dokter. Halo pagi, iya. Gimana kabarnya? Iya baik Dek Bulan, terima kasih. Baik ya, oke. Di tengah-tengah cuaca yang lagi musim hujannya ini, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Sehat-sehat semuanya, jangan lupa minum vitamin ya dokter ya. Iya, harus jaga itu, kesehatan. jaga kesehatan. Oke dokter, kita akan bahas lebih lanjut tentang topik pembahasan kita tentang emosi dan juga hipertensi. Hubungannya apa sih sebenarnya dari dua hal ini? Tapi sebelum kita masuk lebih jauhnya, kita ingin bertanya terlebih dahulu. Mungkin banyak orang juga yang bertanya-tanya apakah emosi itu hanya marah saja kah? Atau emosi itu bisa berbentuk ekspresi-ekspresi lainnya nih. Jadi apa yang kita pahami tentang emosi itu sendiri? Karena kan emosi adalah bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan manusia ya dokter ya. Iya. Semua orang pasti memiliki emosinya. Ya kalau dari dokter gimana? Oke, makasih Dek Bulan. Kalau menurut yang pernah saya baca, yang pernah saya lihat, emosi itu adalah sekumpulan ekspresi yang muncul dari sebuah tuntutan atau jawaban dari sebuah tuntutan, jawaban dari sebuah pengharapan, perasaan. Dia bisa mengarah ke emosi yang ke positif, dia bisa mengarah ke yang negatif. Kalau yang disampaikan tadi Bulan, mungkin kalau dia kemarahan itu ya, itu kita anggap emosi negatif ya. Kesedihan misalnya, jadi ada tuntutan atau harapan ataupun ada sebuah peristiwa yang mengakibatkan dia jatuh kepada kondisi sedih, itu mungkin bagian dari emosi negatif kita sebut. Tapi ada orang yang jatuhnya ke emosi positif, dia menjadi jengah bahasa Balinya ya, dia menjadi kemudian jadi bersemangat, exciting, dia kemudian akibat tekanan tersebut dia mengarah maju semakin kuat, dia semakin kuat menghadapi tantangan ke depannya. Jadi emosi itu ekspresi, tidak cuma marah, dia bisa sedih, dia bisa gugup, bahkan bisa kecemasan nanti jatuhnya. Atau barangkali kalau yang kita lihat sekarang, kalau di Gen Z itu dia banyak kemarahan yang kita lihat, ya, kemarahan, kecewaan jatuhnya. Dia kalau kecewaan agak lebih rumit lagi. Dia ada kemarahan di sana, ada kemudian agitasi, penghancuran bisa jatuhnya pengemosinya. Jadi emosi itu ekspresi deh. Ekspresi dari sebuah jawaban atas tindakan ataupun tekanan yang dia peroleh dari luar. Luar itu ya lingkungan, ya orang di dalamnya, ya lingkungan situasi dalamnya, misalnya kemacetan gitu ya. Kan kalau emosi semuanya pada belum makan iya, gitu. kemacetan gitu, misalnya kita mau datang mau syuting podcast misalnya pagi ini gitu. Pada macet, ya, karena hujan-hujan. kemacetan akhirnya hong ya, ngebel tin gitu ya, emosi ya. Jadi itu bisa saja. negatif ya, itu sisi negatifnya, emosinya negatif Iya, itu justru yang dikeluarkan. Iya. Tapi kerap kali yang ditemukan di masyarakat itu adalah ketika emosi ini dia berubah menjadi stres. Mungkin karena dia tidak ada suatu hal yang bisa melampiaskan ya. Karena kalau tidak salah emosi itu kan harus diekspresikan ya dokter ya, setuju belum? Boleh. Boleh. Bagi orang umum diekspresikan. Bagi orang terlatih mungkin emosinya dia bisa dikelola sama dia ya, bukan dikontrol, dikelola sehingga dia ekspresinya tidak melulu menjadi sebuah yang negatif, meledak begitu. Dia mungkin menjadi orang kan semakin eksperimennya bagaimana ya, dia melalui beberapa kali pengalaman begitu. Kalau dia misalnya dibully atau menghadapi tekanan, dia kan tenang, dia akan bisa mendengar, melihat, mungkin dia akan langsung eksplosif meledak menjawabnya dalam bentuk kemarahan gitu ya. Dia bisa dengan tenang menjawabnya menjadi sebuah katakanlah sebuah ekspresi yang mungkin menyejukkan. Itu kembali ke pengalaman dia ya. Kemampuan mengelola emosi itu adalah sebuah
bagian dari proses juga menjadikan Jauh orang lebih wise, dewasa, jauh lebih lebih wise ya. bijaksana. Itu bahasanya ya. Padahal kita semua mengalami hal juga itu, tapi saya yakin semua orang pasti bisa melakukannya dengan baik apabila memang berkeinginan untuk mencoba mengelola emosi tersebut. Iya, itu kalau misalnya kita bisa mengelola emosi dengan baik ya, Sobat Medic Assist ya. Tapi kalau misalnya andainya emosi itu justru tidak terkelola dengan baik atau tidak terkendali, jadi otomatis akan menimbulkan stres, tekanan pada diri. Nah ini yang sering dibilang jangan cepat-cepat marah dan nanti hipertensi. Nah kalau kayak gitu gimana dokter? Baik. Kira-kira hubungannya? Memang pengelolaan emosi ini kembali ke tadi saya katakan bahwa ini bagian dari proses pengalaman hidup kemudian sebagainya. Namun ada orang yang gagal mengelolanya, jadi stres. Jadi kalau kita biarkan itu dalam tubuh kita, dalam ilmu fisiologi, dalam ilmu kami di medis ada namanya ilmu pelepasan hormon-hormon stres yang terlibat dalam emosi tadi yang tidak dikelola dengan baik. Hormon stres itu adalah yang kita sebut dengan adrenalin. Di mana fungsi hormon adrenalin sendiri adalah memacu kemudian memacu denyut jantung jadi lebih tinggi, kemudian membuat pembuluh darah jantung dan pembuluh darah sekitarnya itu dan semua yang ada di tubuh kita menjadi lebih konstriksi dalam bahasa medisnya, lebih mengecil. Akibat sesuatu yang mengecil itu kan tekanan tinggi, akibatnya jantung bekerja lebih berat dari normal. Itu satu, adrenalin. Yang kedua, kortisol. Hormon kortisol dilepaskan oleh otak juga, kemudian yang lainnya, sehingga akhirnya kita mengalami pelepasan cadangan-cadangan glukosa berlebih, yang dimana akhirnya dengan pelepasan kortisol ini membuat gula darah menjadi meningkat. Kemudian kalau gula darah meningkat, pengentalan darah juga tinggi, ditambah dengan pembuluh darah yang mengecil, kental darah yang meningkat, tensi pasti naik. Itu sudah ya sudah ibaratnya kata orang itu adalah paradigma kartu domino ya. Ya jadi satu jatuh semua. Terus semuanya kena ya. Ditambah lagi nanti apabila ini tidak dikelola dengan berkelamaan ya prosesnya, nah itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak direspon oleh tubuh menjadi sesuatu yang aneh. Orang yang hipertensi, saya kembali ke hipertensi sekarang ya, maaf, hipertensi tidak merasakan peningkatan tensi dalam tubuhnya. Jadi dia, kenapa hipertensi itu sering tidak bergejala? Karena dia sudah terbiasa. Jadi otaknya terbiasa menerima tekanan seperti itu, jantungnya terbiasa, tubuhnya terbiasa, sehingga dalam ilmu kita bergeser ke hipertensi dari emosi tadi ya. Hipertensi itu sering disebut dengan silent killer. Saking tidak pernah terasanya pada awal-awalnya. Jadi kita tidak pernah terasa. Jadi ada satu pasien yang pernah saya periksa, tensinya sudah cukup mengkhawatirkan, tapi dia mengatakan saya baik-baik saja dok, saya olahraga, saya vegetarian, saya olahragawan, saya vegetarian, kemudian saya juga tidurnya nyenyak dan sebagainya, tapi ternyata tensinya tinggi. Psikologis nah itu dia. Kalau itu dibiarkan, mungkin ke depannya akan menjadi gangguan-gangguan organ yang lain. Ingat, organ kita itu terbatas, mampu menerima tensi. Otak punya kemampuan menerima tensi ya. Kemudian organ lain seperti mata, ginjal, liver dan sebagainya punya keterbatasan untuk menerima tensi. Pelonjakan tensi yang saya maksud. Pelonjakan tensi itu maksudnya peaknya tiba-tiba naik mendadak, yang suatu saat akan menimbulkan gejala-gejala negatif atau bahkan merusak organ-organ tersebut. Baik. Berarti sebenarnya kalau kita tarik garisnya, hipertensi itu nggak melulu tentang yang berbahaya banget, tapi tergantung efek-efek samping dari hipertensi itu, kayak misalnya bisa menekan pembuluh darahnya yang semakin menebal dan lain sebagainya, seperti itu ya dokter ya. Hipertensi itu sendiri konsepnya dia bukan langsung direct kasus yang langsung membunuh gitu ya, seperti penyakit-penyakit lainnya, tapi dia lebih kepada kumpulan dari kerusakan organ lainnya yang nanti menjadi multiple organ failure atau kegagalan organ yang lebih banyak yang tidak dirasakan. Jadi meninggalnya banyak karena gangguan-gangguan organ ini, banyak bukan karena hipertensinya, tapi itu sebagai pemicu awalnya betul. Kan ya. Kalau dikatakan bukan karena hipertensi salah nanti. Salah juga ya nanti. Mungkin tidak mengelola hipertensinya dengan baik ya. Emosi tidak dikelola. Ya, salah satunya.
Begitu Sobat Medik Iya. Asis ya. Jadi agar teman-teman nggak melulu, iya harus hati-hati hipertensi. Ya nggak apa-apa hati-hati hipertensi, tapi perlu dikelola emosinya. Karena itu merupakan langkah awal ya dokter ya. Untuk kita bisa semakin sehat lagi ke depannya. Oke. Kita udah banyak ngomongin tentang emosi dan juga hipertensi. Nah, kira-kira kalau misalnya emosi negatif ya tidak terkontrol ini berpengaruh terhadap hipertensi, itu apakah sifatnya sementara atau bisa terus-menerus jangka waktu yang lama? Punya penyakit riwayat hipertensi tersebut, dokter? Baik. Kalau ditanyakan apakah emosi itu sebenarnya pengaruhnya menetap atau sementara? Aslinya emosi itu adalah sementara. Dia hanya pada suatu saat ketika kita menerima tekanan itu saja kita akan menjadi stres emosional yang muncul melepaskan hormonal stres yang saya sampaikan tadi. Ada kortisol, ada adrenalin, ada noradrenalin dalamnya. Namun dalam kenyataannya bahwa sebenarnya hormon-hormon tersebut bisa menghilang juga atau turun kadarnya apabila dikelola dengan baik. Apabila sudah biasanya kalau adrenalin 5 menit dalam tubuh itu sudah menurun seharusnya. Nah, kalau itu terbiasa munculnya setiap mendapat tekanan, stres, emosi, beberapa jamnya lagi gitu. Panik, tidak bisa mengelola dengan baik, menerima tekanan lagi, stres, emosi, apalagi lingkungannya juga tidak mendukung seperti dunia kerja yang betul-betul stressful, lingkungan yang stressful, ditambah lagi dengan faktor-faktor lainnya di dalam kehidupan kan kita tidak mungkin terlepas dari sosial ya. Sosial katakanlah behavior yang kita hadapi, mungkin di rumah menghadapi istri yang cerewet, maaf ya, dengan masalah anak yang katakanlah yang juga tidak bisa kita kendalikan, udah stres di rumah, hormonalnya sudah tinggi, seharusnya di jalan kita bisa menetralisir hormonal tersebut, ternyata macet di mana-mana, muncul lagi stres baru, sampai di kantor kita ketemu lagi dengan masalah yang lama, siapa tahu ada rekan kerja yang tidak nyaman atau katakan target tidak terpenuhi, akhirnya juga kita akan terpenuhi semua hormonalnya, peaknya selalu tinggi, jadi sebuah kebiasaan. Itu berarti bisa jangka itu kalau tidak panjang. bisa dikelola jangka panjangnya itu sudah menjadi hipertensi yang menetap. Secara esensial hipertensinya memang karena memang kita tidak mampu kita mengelola emosi. Saya jadi penasaran kalau misalnya seandainya dia memang itu kan tadi hipertensi yang menetap atau emosinya terus-menerus karena memang dorongan dari lingkungan dan juga diri. Kalau seandainya nih dia memiliki hipertensi yang sudah akut nih, sudah benar-benar menetap, apakah bisa dia ke-trigger sedikit aja dokter langsung tiba-tiba melonjak naik tensinya? Iya. Even dia nggak banyak ada tekanan, kayak cuman sekali aja, langsung tiba-tiba naik? Mungkin saya bisa seperti itu. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa, jadi tubuhnya juga sudah terbiasa pelepasan kortisol, adrenalin itu juga. Mungkin saja bukan karena tekanan, mungkin saja dia bisa melihat karena apa misalnya di jalan. Karena melihat katakanlah contoh misalnya ada orang dipukul dia tidak terima dalam tubuhnya, dia bisanya padahal itu peristiwa orang lain, dia tahu kondisinya, menurut dia tidak bagus, dia yang emosi, gitu. Atau dia nonton, nah apa yang sering terjadi adalah nonton yang tidak sesuai dengan keinginannya, nonton sepak bola misalnya. Banyak kasus yang saya dengar bahwa ada stroke ataupun hipertensi menjadi CVA atau cardiovascular accident dalam bahasa medisnya, atau stroke akibat nonton olahragawan, misalnya saking semangatnya dan sebagainya. Ini yang saya katakan, dia tidak mampu mengontrol, tapi dia senang nonton suatu yang katakanlah bahasa yang exciting gitu ya. Dia nonton, padahal dia tidak mau main bola, dia nonton, bukan dia yang main bola. Begitu yang dikatakan dielukan olehnya tidak mencapai seperti harapannya, dia yang stroke dia malah. Ini suatu katakanlah fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini real, kasus real. Kalau dia main oke lah. Kalau dia main oke lah karena make sense ya. Tapi ini dia nonton sesuatu. Terbawa ke sana ya. Makanya saya katakan bahwa emosi itu tekanan tidak selalu harus dalam konteks dia menerima secara langsung secara sosial behavior. Bisa jadi nonton sesuatu yang kita sayangkan itu ya nonton. Bahkan ada yang saya juga dengar ada nonton sinetron. Ikut kesel ya sama itu dia nonton sinetron saya dengar. Antagonisnya yang maju ya itu. Ini nih jadi pengelolaan emosi sangat penting. Jadi diharapkan ke depannya untuk teman-teman terutama yang lebih muda dibandingkan saya. Kenapa saya katakan lebih muda? Sekali tadi di awal kita sampaikan bahwa pengelolaan emosi itu sangat
tergantung dengan experience. Prosesnya itu experience. Jadi apa yang kita alami itu biasanya kan lebih berumur, lebih banyak yang dialami. Ya katakanlah karena saya lebih tua, tentu yang saya alami lebih banyak dibandingkan di bulan alami. Maka saya katakan belum tentu saya lebih wise loh, Dek. Dalam menerima sesuatu itu belum tentu saya bisa mengelola dengan sebaik Dek Bulan. Tergantung bagaimana dia mampu tidak melatih dirinya untuk di posisi itu. Contoh, ada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu karena apa? Mungkin lingkungannya tidak mendukung dan mendorong dia untuk menjadi lebih wise. Dari kecil dimanja, setelah dewasa kemudian dia lingkungannya dia tidak mendukung untuk itu. Dari kecil semua permintaannya itu terpenuhi. Begitu dewasa, apa yang dia miliki juga mendukung dia dalam proses tidak punya. Tidak pernah melalui gagalan, tidak pernah melalui tantangan. Begitu dia dewasa, begitu melihat trigger kecil saja, dia cemas sendiri, gugup sendiri, emosi sendiri. Akhirnya terjadi adalah ekspresi yang kita sampaikan tadi yang negatif semua yang muncul ya tiba-tiba karena emang itu kayak emosi baru ya. Betul. Ini apa nih baru nih hal baru apa ini gitu. Makanya saya katakan di awal bahwa umur tidak selalu melulu menentukan kebijaksanaan dalam pengelolaan emosi. Saya mungkin tidak sebaik Dek Bulan dalam menghadapi suatu peristiwa yang tertentu. Mungkin saya dalam hal itu mungkin lebih rentan untuk menghadapi itu. Dek Bulan mungkin lebih tenang karena pengalaman Dek Bulan lebih banyak dari saya mungkin. Jadi emosi itu lebih kepada experience dalam mengelolanya, itu experience diterima, kemudian kemampuan untuk mengelolanya lebih baik dibandingkan saya, itu bukan karena umur. Tapi kalau cara mengelola emosi dengan baik bagaimana? Apa ada tips-tipsnya dari dokter? Kalau tips saya sih tidak banyak ya, artinya mungkin sekarang satu saya bukan psikiater. Tarik nafas, gitu. Yang pertama ya saran saya kepada semua teman-teman yang mendengar podcast, kalau melihat suatu tantangan atau ancaman ataupun permintaan ataupun apapun yang sifatnya kira-kira menggelitik atau menyentuh ego kita, terutama ego kita. Ego kita, harga diri kita gitu rasanya. Pertama pikirkan, sebelum menjawab tuh pikirkan. Ingat kita diciptakan telinga 2, mata 2, mulut 1. Artinya apa? Dengarkan dulu dengan baik, lihat dulu dengan baik, sebelum mengeluarkan kata-kata kita. Karena kadang-kadang kata-kata kita itu kalau kita tidak pikirkan mengeluarkannya, itu menjadi sebuah weapon atau senjata bisa menyakiti orang lain ataupun orang yang tidak di sekeliling kita sekarang. Kadangkala hati-hati setelah kita telaah, kira-kira kalau kita meledak sekarang ada efeknya enggak kepada kita, pada orang lain. Satu. Terus yang kedua, tarik nafas. Tarik nafas. Kemudian kalau saya pribadi, saya akan selalu mencari lucunya apa ini gitu, gimana. Jadi saya selalu merasakan membawa ke sisi positif ya dokter ya. Saya selalu bawa ke positif dulu sebelum itu menjadi sebuah kenyataan yang sadari itu bahwa itu menyakiti. Jadi sekali kata-kata. Saya ini lucunya di mana ya? Kadang-kadang peristiwa ini kenapa saya harus menerima begini? Saya dengerin dulu, saya telah dulu sebelum saya respon. Nah, kadang-kala kalau toh saya harus respon, tapi saya respon pertama dengan hela nafas dulu. Hela nafas, baru saya coba mencari jawaban atas tantangan ataupun stres yang saya terima. Saya tidak akan, atau kalau mungkin kita tidak mampu menghadapi itu, saya akan memalingkan wajah, memalingkan diri atau menjauhi dulu dari situasi itu untuk sementara waktu. Kalau saya tidak mampu. Tapi kalau harus meledak, terutama ekspresinya harus meledak, saya meledaknya cuma dalam konteks mengingatkan, merimain misalnya. Awas, saya bilang gitu. Jangan. Nah, pokoknya seperti itu. Saya pasti itu. Kalau misalnya di rumah lihat anak-anak mendekati sesuatu yang berbahaya, dia mencolokkan listrik misalnya, saya langsung harus eksplosif. Kalau itu kita tonton lebih lama, dengar lebih lama, anak sudah kesetrum. Jadi kita bilang, awas jangan. Nah itu. Paling itu saja. Selebih itu baru saya deketin, bukan memukul anak itu, tapi saya langsung jauhkan dari bahaya, baru saya berikan pengalaman bahwa itu jelek. Nanti akan mengancam jiwa, jelaskan kepada dia. Dan dia tidak pada kondisinya harus dimarah, tapi kita berikan sebuah pemahaman. Itu aja sih kalau saya. Dan
kembali saya katakan di awal bahwa semua yang saya alami ini adalah sebuah proses. Jadi belum tentu saya tiba-tiba bisa sebegitunya melewati proses ini dengan begitu, tapi saya belajar mendengar, melihat dan menonton dari orang lain. Oke, luar biasa sekali. Yeah. Jadi emang sebenarnya nggak apa-apa emosi itu diekspresikan, tapi memang kembali lagi harus dikontrol dengan baik ya teman-teman, biar tidak meledak dan nanti berujung-ujung ke hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa membahayakan kesehatan teman-teman semuanya. Tapi kalau nggak salah juga, teman saya ini, saya ada satu teman saya, dia lucu banget dokter, karena dia setiap bilang kayak gini, besok mau ujian, aku pagi bangun jam 5 aku meditasi dulu. Nah kira-kira meditasi olahraga itu efektif nggak sih untuk bisa mengontrol emosi kita? Ada beberapa ahli mengatakan bahwa salah satu cara mengontrol emosi adalah dengan cara meditasi, ada dengan cara olahraga, ada cara yang satu adalah menjalankan hobi. Menjalankan hobi. 3 ini ya. Memang betul bahwa meditasi tentu orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi, kemudian rutin mendisiplinkan diri, rutin melakukan kegiatan itu, meditasi betul-betul bisa menjadi sebuah alur untuk mengelola emosi bagi yang sudah terlatih ya dia. Iya. Kalau saya yang tidak terlatih meditasi, tiba-tiba disuruh meditasi bukan susah lagi, saya ngorok tidur akhirnya ya. Karena betul-betul kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Karena orang meditasi ini kan orang yang sudah terlatih. Dia dengan 2-3 kali nafas, dia harus tahu caranya ngosongkan pikiran, menenangkan emosi. Bahkan ada satu pasien saya betul-betul orang India ini. Dia hipertensi, masuk dengan hipertensi dan takikardia. Takikardia itu nadinya terlalu cepat. Dia bilang, izinkan saya meditasi 30 menit, nanti ukur lagi ulang. Dan betul, dalam 30 menit setelah itu tensi turun, nadi normal. Saya pun langsung kagum. Makanya saya katakan, kenapa Bapak bisa begini? Karena saya terlatih. Ini langsung, saya ketemu langsung dengan pasien dari India. Keren. Ya. Terus kalau olahraga, kalau orang olahraga itu kan sebenarnya pelepasan hormon-hormon relaksasi. Tapi olahraga yang terniatin ya deh ya, bukan olahraga artinya ya olahraga itu adalah harus niat. Satu niat memang olahraga, bukan berarti pergi bekerja. Makanya walaupun gerakan ototnya mungkin sama, tapi 2 orang yang berbeda, satu niat olahraga, satu karena bekerja, itu memiliki efek yang berbeda. Iya betul. Ya itu berbeda karena pelepasan hormonalnya berbeda. Satu hormon relaksasi olahraga, yang satu hormon bekerja stres yang muncul dan sebagainya. Iya makanya kenapa orang kalau kita bandingkan dengan orang maaf sekali lagi saya maaf bukan maksud menyinggung. Satu maaf yang biasa bekerja keras, maaf yang gali jalan, gali lubang di jalan. Saya lihat ototnya tidak akan pernah terbentuk menjadi sebesar orang yang angkat-angkat besi di gym. Mungkin ini lebih lama, reputasinya juga lebih banyak. Dan dia tiap hari melakukan itu, tapi untuk bekerja. Betul. Satu orang yang gym yang sudah terkontrol jamnya, tidak lama, tapi memang niatnya untuk olahraga dan membentuk otot. Coba bandingkan, lihat aja di jalan ya. Satu, maaf ya, ini kaum karyawan yang memanfaatkan ototnya untuk mencari pekerjaan. Yang satu, kaum yang memang berolahraga untuk membesarkan ototnya. Padahal dia sama-sama. Jam yang sama, bahkan ini lebih banyak lagi. Kerjanya lebih banyak, reputasinya mungkin lebih banyak. Ini khusus, tapi hasil akhirnya beda. Makanya saya katakan bahwa betul niat olahraga. Silakan. Satu dengan cara itu untuk meredak emosi. Nah, udah emosi. Yang terakhir adalah melakukan hobi. Misalnya ada teman-teman yang hobinya katakanlah saya lihat teman-teman yang hobinya mancing. Oke. Jadi apapun dia emosinya, dia akan bawa mancing, pulangnya selalu dengan happy. Walaupun dia tidak dapat ikan, tidak dapat katakanlah tangkapan sesuai harapannya dia, walaupun akhirnya dia beli di pasar ikannya. Tapi jauh lebih sabar ya sama datangnya itu lebih tenang dia. Dan saya tidak berani lebih dalam mengupas tentang hobi karena memang kita memiliki masing-masing hobi dan kita memiliki masing-masing proses pelepasan stres itu dalam dibanding hobi-hobi tersebut. Tapi ada pula orang yang mungkin tidak hobi, dia pergi mancing karena dapat sesuatu, malah pancingnya dipatah akhirnya karena tidak dapat apa-apa, emosi lagi jatuhnya. Jadi lakukan emosi yang betul-betul Anda basicnya Anda suka. Hobinya yang disukai gitu ya. Artinya kalau ada yang memang saya masih lihat yang hobi mancing, ada yang hobi olahraga, saya lihat juga di lapangan Lumintang saya lihat yang hobi main catur, sudah tua ngumpul, ada yang hobi
mau wirama, megambel, kalau di Bali saya lihat, silakan lakukan itu sebagai bagian dari proses. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Sobat Medik Asis ya untuk dokter. Kira-kira dari pengalaman dokter sendiri, ini udah banyak banget pengalamannya di dunia medis, terutama untuk bertemu dengan pengalaman-pengalaman pasiennya sendiri yang punya keunikannya masing-masing. Kira-kira seberapa besar pengaruh emosi seseorang, entah itu marah, dia bahagia, atau sedih gitu, tiba-tiba mungkin yang awalnya tensinya tinggi gara-gara dia marah, terus besoknya dia happy, terus tiba-tiba turun. Nah, seberapa besarkah pengaruh dari emosi-emosi tersebut terhadap pasien yang punya riwayat hipertensi, dokter? Baik, di bulan. Kalau data angka, saya tidak memegangnya di bulan sekarang, karena belum pernah saya temui jurnal berapakah angka rilis emosional, berapa persen yang mampu atau seberapa berat rilis emosional yang mampu menurunkan tensi. Namun ini asumsi saya. Asumsi saya bahwa orang yang sudah mampu merilis dalam bentuk ekspresi emosinya dan dia menemukan jalan pengeluaran emosi yang benar, yang tepat. Kalau saya lihat di sekeliling saya selama ini, biasanya mereka akan mampu besoknya lebih fresh, lebih segar. Kalau saya berani ngomong asumsi, kalau pengalaman saya lihat mungkin di atas 100% mungkin ya dia. Kalau orang-orang yang sudah mampu mengelola, mengekspresikan, bahkan melepaskan stresnya itu, mungkin hormonnya juga akan turun, mungkin tensi pun juga turun. Jadi orang-orang yang begitu saya lihat di poli misalnya, di poli penyakit internal misalnya datang, itu hampir 100% orang-orang yang memiliki post traumatic syndrome ataupun dia jauh lebih ini ya, jauh lebih mampu mengendalikan emosi dan stresnya mungkin lebih baik ya. Tapi saya tidak punya angkanya di bulannya, cuman saya ngomong asumsi ini. Ya. Terima kasih. Setelah analisisnya dokter analisis dokter terhadap pasien-pasiennya. Oke, jadi memang kurang lebih kalau untuk hipertensi hubungannya sangat erat ya dengan pengendalian emosi dan juga munculnya emosi itu sendiri selain dari faktor-faktor lainnya, lingkungan, makanan dan lain sebagainya itu bisa berpengaruh terhadap hipertensi. Oke, Sobat Medik Asis, kurang lebih seperti itu tadi obrolan kita tentang hubungan antara emosi dan juga hipertensi itu bagaimana. Jadi kurang lebihnya adalah langkah pertama yang masih bisa teman-teman lakukan selama masih muda, dan juga nggak cuma untuk yang muda-muda aja, tapi mungkin untuk orang tua yang ada di luar sana yang sedang bekerja lebih dikontrol lagi mungkin emosinya. Dikontrol ya teman-teman, bukan berarti ditahan ya dokter ya. Bisa diekspresikan tapi lebih dikendalikan, dikelola dengan baik ya. Gimana kita harus bisa melihat mungkin suatu permasalahan dari sudut pandang yang lainnya yang lebih happy ya. Jadi ingat, cintai diri kalian sendiri teman-teman ya sebelum mencintai pekerjaan atau lingkungan teman-teman yang lainnya, karena kesehatan teman-teman semuanya itu nomor 1 ya Sobat Medik Asis. Oke, terima kasih banyak untuk dokter Hari yang telah meluangkan waktunya dan juga berbagi wawasan tentang hubungan emosi dan juga hipertensi. Dan juga diskusi kita udah belajar banyak sekali tentang bagaimana kita bisa mengelola emosi, marah, sedih, senang dan lain sebagainya. Dan yang penting itu adalah untuk kesehatan mental dari diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita. Dan marilah kita mulai untuk lebih peduli terhadap kesehatan fisik dan juga emosional kita sendiri. Oke, Sobat Medik Asis, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti podcast kita, yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman semuanya. Mungkin kita sapa-sapa dulu penonton yang ada di sana. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, dan untuk tetap tenang semuanya ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap tenang, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, kita mungkin jargon sedikit, ada jargon dari Medik Asis ya. Medik Asis, serve with care and quality. Oke, kita bilang bareng-bareng ya dokter ya. Kalau saya bilang Medik Asis, dokter jawabnya serve with care and quality. Oke, kita mulai. Medik Asis, serve with care and quality.